Shalom guys, kita jumpa lagi secara virtual hari ini bersama Ko Reinar dan Ko Yongki dalam ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami, Engkau menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur kami dapat beribadah secara online pada pagi hari ini. Dan kiranya Engkau pimpin jalannya ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rapi. Ko Yongki, Hey. kok kelihatan seger sama cakep gini kok? Kan mau ibadah online, Korena juga kan? Ah, iya sih. Tapi kan ibadah online di rumah aja, gak ada yang lihat. Kalau gitu beribadah untuk Tuhan atau mau dilihat orang, ayo. Untuk Tuhan sih kok. Tapi kan Tuhan lihat hati aja. Kalau di depan manusia aja, kita selalu berusaha tampil yang terbaik. Masa ibadah di hadapan Tuhan, kita seadanya gini? Iya sih. Yang terbaik adalah kita siapin diri seperti kalau mau ibadah di gedung gereja, Korenat. Itu baru cocok antara hati dan penampilan. Oh, iya ya. Bentar ya kok, tak siap-siap dulu. Teman-teman, Ko Yongki, udah nih. Nah gitu dong Rapi, bener gak teman-teman? Kalau udah seger gini kan pasti lebih semangat memuji Tuhan. Teman-teman di rumah juga udah seger ya. Mari kita memuji Tuhan guys. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Bahwasanya ku selamanya, bahwasanya ku selamanya, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Ko Yongki, aku ada tebak-tebakan tentang Alkitab nih. Coba ya teman-teman di rumah sama Ko Yongki bisa jawab nggak? Wah seru nih, ayo. Oke, kitab apa yang ada sayurnya? Kitab yang ada sayurnya? Emangnya pecel ya? Apa ya? Oh, nggak tahu ya, teman-teman nggak tahu nggak ya. teman-teman? Nggak tahu. Oke, jawabannya kol ose. Bisa aja. Sekarang gantian Ko Yongki deh yang Oke. ngasih tebakan. Kitab apa yang ditakuti anak sekolah? Kitab Wahyu. Soalnya kan banyak gambar-gambaran yang seram. Tetot, salah. Jawabannya adalah kitab Ulangan. Wah, serem beneran kok. Malah ngingetin ini Ko Yongki sama anak-anak sekolah yang udah mau ulangan ini. Kita cuma bercanda ya guys. Tidak ada kitab yang seram. Yang benar justru Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari hal yang paling menyeramkan, yaitu hukuman dosa. Bener guys, sekalipun di dunia ini kita masih ada pergumulan, contohnya ulangan tadi. Tuhan Yesus selalu beserta kita, sehingga kita bisa hadapi semuanya. Jadi tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Nothing's gonna stop us now. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your love. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, go! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Let's sing it together. Say it together. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, go! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now.
Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Halo adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Lause berharap kalian semua di dalam kondisi yang baik-baik saja, kalian di dalam kondisi yang sehat, dan kalian di dalam kondisi yang siap untuk belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini topiknya tentang Kristus membangun gerejanya. Namun sebelumnya, kita akan berdoa dulu. Kita doa dulu yuk. Tuhan, mampukan kami fokus untuk belajar firman-Mu, sehingga kebenaran-kebenaran boleh tercurah atas hidup kami. Dan urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan sehingga boleh dapat menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ketika Lause berbicara tentang gereja tadi, apa yang adik pikir-pikirkan? Oh, gereja itu Lause kan gedung yang di dalamnya ada ornamen-ornamen Kristen seperti mimbar, seperti salib, seperti apa lagi? Seperti ada bangku-bangku yang banyak begitu, ada juga Alkitab, kidung puji-pujian, dan lain sebagainya. Tidak lupa juga ada jemaat Lause. Ya, benar. Kalau adik-adik memikirkan itu tidak salah. Karena memang gereja idealnya seperti itu ya. Namun di sini Lause akan memberikan penjelasan singkat dan spesifik sehubungan dengan gereja. Yang pertama, gereja universal. Gereja universal adalah sekumpulan orang percaya yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui Injil dan telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus supaya boleh semakin hari hidupnya boleh semakin serupa dengan Kristus sehubungan dengan karakter. Terus kedua adalah gereja lokal. Apa itu gereja lokal? Gereja lokal adalah wadah. Gereja lokal adalah tempat seperti yang adik-adik katakan tadi, di mana orang-orang percaya berkumpul memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Singkatnya, gereja itu adalah seperti itu adik-adik. Jadi apa? Gereja universal. Apa itu tadi gereja universal? Ya, benar. Gereja universal itu adalah seperti Lause dan seperti adik-adik semua. Dan gereja lokal adalah wadah. Ya. Nah, sebelum kita lanjut belajar, kita baca firman Tuhan dulu ya. Dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Lause bacakan untuk kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, adik-adik, pada masa itu ketika Tuhan Yesus sedang berjanji kepada mereka untuk mengirimkan pribadi yang lain itu adalah Roh Kudus. Pribadi yang lain itu adalah pribadi yang nantinya akan mengerjakan karya mengagumkan, akan meneruskan karya penyelamatan yang oleh pengorbanan Kristus. Tapi bagaimana caranya? Kan Tuhan Yesus sudah berkorban tuh. Ya udah selesai kan? Jadi ngapain lagi Roh Kudus turun? Logikanya begitu kan adik-adik? Nah, tetapi mari kita akan belajar sama-sama. Apa sih yang dilakukan oleh karya Roh Kudus? Nah, di dalam hal ini, ketika Roh Kudus dicurahkan, pribadi ketiga Allah dicurahkan kepada jemaat, kepada khususnya rasul-rasul. Rasul-rasul pada masa itu menjadi orang-orang yang berani, yang sebelumnya mereka adalah orang yang penakut. Mereka orang yang takut teraniaya, namun oleh karena Roh Kudus mereka menjadi pemberani. Terus pemberani untuk apa dong? Apakah untuk berantem? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah mereka menjadi pemberani untuk memberitakan Injil. Bisa kita lihat contoh-contohnya. Sewaktu Rasul Petrus udah diingatin, kamu jangan lagi yang memberitakan Injil, kalau enggak kamu nanti akan masuk ke dalam bahaya, kamu nanti akan dipenjarakan. Tetapi Rasul Petrus tidak menjadi takut atau kecut hati. Dia tetap berani memberitakan Injil, dan sekalipun dia udah dipenjarain, dia bahkan bisa melakukan hal-hal ajaib di sana. Tetapi sebenarnya bukan dia yang lakukan. Allah yang melakukan bagi dia untuk menyatakan kemuliaan. Dan ketika dia keluar dari penjara pun itu juga dengan cara-cara yang menakjubkan, cara-cara yang unik. Dan mereka yang sebelum-sebelumnya pernah dipenjarakan karena Injil juga, ternyata di dalam penjara juga bisa memenangkan orang. Seperti kisah-kisah oleh rasul-rasul yang lain, seperti Rasul Paulus, Rasul Petrus juga demikian. Dan bahkan ketika mereka memberitakan Injil itu adik-adik, tidak tanggung-tanggung. Ribuan orang bisa langsung percaya. Dan ketika mereka juga bisa memberitakan Injil,
Mereka juga sedang diperhadapkan dengan maut, tetapi mereka tidak sama sekali takut. Karena mereka tahu, mereka sedang membawakan berita kebenaran, berita pembebasan, berita yang agung dari Allah untuk membuat banyak orang diselamatkan. Dan terlebih lagi, untuk menyebarkan, untuk meluaskan kerajaan Allah. Yaitu membuat di mana-mana tersampaikan berita kebenaran, orang-orang bisa menjadi percaya, orang-orang bisa tunduk kepada firman Allah, dan menghormati Allah yang sebagai Raja yang menuntun hidup mereka. Nah, di dalam hal ini adik-adik, kalau saya udah katakan tadi, mereka tidak akan pernah lepas dari bahaya. Seperti misalnya, salah satu contoh, Bapak Stefanus, ketika dia memberitakan Injil, dia mengalami satu peristiwa yang menakutkan. Dia diperhadapkan dengan begitu banyak orang yang ingin menghakimi dia. Tetapi adik-adik, dia sama sekali tidak gentar, dia sama sekali tidak takut. Dia bahkan dengan gagah beraninya, walaupun sendiri, dia mempertanggungjawabkan apa yang dia percaya dengan mengatakan bahwa Kristus itu adalah anak Allah. Dan bahwa orang-orang Yahudi yang percaya kepada hukum Taurat telah menyelewengkan kebenaran dan tidak percaya tentang anak Allah. Dan di situ membuat mereka marah dan mereka merajam dia dengan batu. Bahkan di akhir hidupnya Bapak Stefanus karena teraniaya itu, dia bahkan berani untuk mengatakan demikian. Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang berbuat. Dan ini sangat mengagumkan, serupa dengan perkataan Tuhan Yesus, bukan? Nah, adik-adik, inilah penyebaran gereja awal-awalnya. Penyebaran kerajaan Allah di awal-awal gereja mula-mula. Jadi mereka berawal dari sekelompok orang yang tidak begitu banyak, menjadi orang yang begitu banyak. Mereka teraniaya, bukannya mereka menjadi lebih sedikit, tapi mereka menjadi begitu banyak. Dan mereka juga disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Bahkan di dalam pemberitaan Injil itu adik-adik, di sana ada banyak kejadian-kejadian dramatis. Seperti misalnya kapal karam yang terjadi oleh pelayanan Bapak Rasul Paulus sewaktu dia akan pergi ke Roma. Memulihkan keadaan orang cacat. Atau mereka dengan kuasa Injil bahkan mampu untuk membuat orang-orang yang dulunya pemimpin-pemimpin agama-agama besar pada masa itu menjadi bertobat dan percaya kepada Kristus. Mengagumkan bukan mereka? Ya, mengagumkan. Tetapi bukan mereka yang mengagumkan, tetapi Kristus lah yang mengagumkan. Tapi dalam hal ini adik-adik, kita bisa melihat ya, bahwa ternyata yang paling banyak berperan kan Roh Kudus. Benar tidak? Ya, benar. Yang paling banyak berperan Roh Kudus, bukan Tuhan Yesus yang kelihatannya ya. Tetapi harus ingat bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus tidak memamerkan dirinya untuk membuat rasul-rasul memberitakan, ini loh, saya Roh Kudus yang membuat kalian mampu begini. Tidak. Tetapi Roh Kudus di dalam hal ini ketika dicurahkan, Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus menanamkan juga Injil dan keberanian untuk rasul-rasul dan murid-murid yang lain beritakan. Yaitu adalah tentang Kristus yang adalah penyelamat. Kristus yang adalah pembebas. Itulah yang menjadi tujuan Roh Kudus datang ke dalam dunia, yaitu memampukan rasul-rasul memproklamirkan berita Injil. Nah, di dalam hal ini juga kita bisa melihat ketika Injil diberitakan, orang-orang menjadi begitu sadar bahwa hidup mereka tidak lagi berkutat cuma seputar tentang makan dan minum, jalan-jalan, tidak. Tetapi hidup mereka adalah difokuskan untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan, sekalipun mereka bekerja, tetapi mereka tidak boleh lupakan Tuhan, melupakan pemberitaan kebenaran Injil. Nah adik-adik, oleh karena itulah gereja semakin hari semakin banyak. Yang dahulunya gereja cuma ada di daerah Yerusalem, di Samaria, dan sampai di Roma. Sekarang udah sampai di tempat kita loh. Buktinya kan adik-adik percaya dan Lause juga percaya. Mengagumkan bukan karya Allah. Nah, dan di dalam hal ini juga kita perlu mengerti apa dong Injil itu. Nah, adik-adik, Injil itu sekali lagi bisa kita lihat dari apa yang Bapak Rasul Paulus katakan di dalam surat-surat Roma. Khususnya kitab Roma pasal yang ke-5. Di situ bisa kita lihat Allah itu ternyata menyatakan bahwa kita itu sangat-sangat berdosa dan kita itu sudah terhilang. Kita itu menjadi seteru Allah. Namun oleh karena kasih karunia Kristus kita dibenarkan. Dan kita oleh karya Roh Kudus kita boleh dilahirbarukan. Kita boleh menjadi alat Kristus. Hidup kita semakin diperbaharui untuk menjadi serupa Kristus. Dan kita juga dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Nah itulah
Injil yang diberitakan. Dan oleh karena Injil yang diberitakan, kita menjadi punya pengharapan yang besar. Dan kita jangan pernah lupa adik-adik, ketika kita telah menerima Injil, ketika kita telah menerima kebenaran itu, Tuhan Yesus juga telah menanamkan satu pengertian yang sebenarnya sering juga kita lupain. Yaitu bahwa kita ketika butuh keselamatan, otomatis kita akan cari keselamatan. Dan ketika kita punya keselamatan, otomatis kita itu memiliki berkat sukacita yang sangat-sangat melimpah. Oleh karena itu, kita jangan pernah lupa, berkat yang melimpah itu juga harus kita bagikan. Apa berkat yang melimpah yang kita miliki? Yaitu adalah Injil. Jadi kita harus memberitakan Injil kepada orang-orang. Kita harus memberitakan kebenaran kepada semua orang. Yaitu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa mereka? Mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau siapapun itu. Mari adik-adik, melalui hal ini, melalui perenungan firman Tuhan yang singkat ini, kita belajar tentang karya Allah yang begitu mengagumkan. Melalui rasul-rasul, melalui umat-umat percaya. Namun perlu diingat, sekalipun banyak peran, banyak pemeran yang ada di dalamnya, tetapi tokoh utamanya tetap Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lah yang diberitakan. Adik-adik, kita perlu menyadari ini, bahwa kita bukan cuma diberikan anugerah keselamatan, tetapi kita juga diberikan anugerah juga untuk menjadi pembawa kabar keselamatan. Apakah kita mau sia-siakan itu semua? Jangan dong ya. Kita harus berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, kita perlu merefleksikan ini semua. Bahwa Allah yang melalui karyanya mengingatkan kita bahwa kita itu adalah orang-orang yang paling bersyukur. Melalui anugerahnya kita diperdamaikan dengan Allah. Melalui anugerahnya kita beroleh hidup baru. Kita beroleh pembenaran, kita beroleh banyak sekali anugerah di balik istilah keselamatan itu. Hidup kita juga diperbaharui untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Maka kita harus kembali lagi mengingat ada satu tanggung jawab besar. Yaitu kita semua, bukan cuma para lause, bukan cuma para bapak pendeta, bapak evangelis atau ibu evangelis dan lain sebagainya. Tetapi ini juga tugas semua kita. Dan bersyukurlah ketika kita sejak dini kita udah berani untuk memberikan kesaksian tentang apa yang kita percaya. Itu apa tadi? Ya, benar. Injil. Adik-adik, sudahkah kita menyadari panggilan kita sebagai orang percaya adalah turut ambil bagian menjadi saksi Tuhan? Apakah kisah mengagumkan tentang menyebar luasnya gereja karena karya Allah Tritunggal sudah membuat kita merasa diubahkan adik-adik? Apakah penting bagi kita untuk memberitakan kisah agung Injil ini kepada semua orang? Khususnya saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Mari melalui perenungan ini kita belajar ya, bahwa hidup kita bukan hanya terfokus kepada diri kita sendiri, tapi fokus kepada Tuhan yang akan mengarahkan kita kemana yang Dia kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus ya, kita percaya ini semua. Kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami telah belajar kebenaran firman. Kiranya apa yang kami pelajari ini semakin menguatkan kami, semakin membuat kami sadar bahwa hidup kami adalah untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Langsung bacakan untuk kita semua ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, lo saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah ayat hafalan kita pada minggu ini. Guys, firman Tuhan berkata bahwa gereja yang sejati adalah kita, orangnya, bukan bangunannya. Meski kita masih ibadah secara online, tapi kita tetap harus sepenuh hati. Kalau mau gereja maju, kitalah yang harus bangkit. Hai, bangkit bagi Yesus. Hai, bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya.
Bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang, umatnya bersoraklah hidup kemenangan, dan yang setia padanya damai kota mulia. Bangkit bersama Yesus bertahta di sorga. Guys, sampai di sini ibadah kita. Sampai jumpa kembali minggu depan di Sekolah Minggu GKA Lyon versi Online. Semangat ya. God bless you. Bye.